Gadis ini tiba-tiba diserang oleh pria aneh dan menjepitnya di tempat tidur. Juga memberi isyarat padanya untuk tidak bicara. Gadis ini ingin berteriak minta tolong, tapi dicium di bibir oleh pria ini. Gadis ini merasa seperti seseorang di luar membuat suara. Ternyata pria ini dikejar untuk membunuhnya. Dan yang ingin membunuhnya adalah adik kandungnya sendiri. Tepat pada saat ini pria itu pingsan. Gadis itu mengangkat telepon untuk memanggil polisi. Tanpa diduga, dia melihat noda darah di tubuhnya. Menemukan pria ini sedang terluka. Jadi dia membantunya dengan pembalut luka. Setelah pria ini bangun dia merasa sangat tersentuh. Lihat gadis itu berbaring di samping tempat tidur. Dia dengan lembut mengangkatnya dan meletakkannya di tempat tidur. Apakah kamu sudah menikah atau belum? Belum. Mendengar gadis ini menjawab bahwa dia belum menikah. Dia mengambil sepotong batu giok pusaka keluarganya dan meletakkannya di tangan gadis itu. Aku akan bertanggung jawab untukmu. Dia adalah Tuan Muda Leng Yesen dari Leng Si Corporation. Karena dia menemui adegan diburu. Tidak ada cara lain selain bersembunyi di kamar pribadi seorang gadis bernama Liang Yimo. Keesokan harinya, ketika Liang Yimo bangun, dia melihat sepotong batu giok. Dia ingat apa yang terjadi kemarin. Pada saat ini, sahabatnya Su Mensue masuk. Mengucapkan beberapa patah kata dan tiba-tiba melihat sepotong batu giok di tangannya. Ini potong batu giokmu? Kelihatannya cantik, aku meminjamnya sedikit untuk memakainya ya. Tetapi tidak menunggunya untuk setuju, teman ini langsung mengambilnya. Tapi Su Mensue tidak menganggap Liang Yimo sebagai sahabatnya. Ketika dia baru saja pergi, teman ini diam-diam mengutuknya. Benar-benar membuat aku mual. Setelah Yimo pergi bekerja, tiba-tiba ada ketukan di pintu. Su Mensue membuka pintu. Ini adalah paman dengan aura yang tidak biasa. Dia melihat sekeliling. Kemudian melihat sepotong batu giok yang dikenakan di leher Su Mensue. Tuan Muda memanggil saya ke sini untuk menjemput Anda. Saya adalah karyawan dari Leng Si Corporation. Potongan batu giok di leher Anda. Ini adalah tanda yang ditinggalkan Tuan Mudaku untuk calon istrinya. Leng Si Corporation adalah Leng Si Group Corporation top yang keuntungan tahanannya melebihi 100 miliar. Ya benar. Mengapa hal yang baik seperti ini jatuh di tubuh Liang Yimo? Untuk menjadi pengantin dari keluarga kaya, hanya Su Mensue yang baru layak mendapatkannya. Lalu dia masuk ke mobil dengan paman itu. Dalam hatinya sedang menghitung tidak tahu harus berbuat apa. Sehingga dia dapat secara resmi menggantikan Liang Yimo. Menjadi istri bos Leng Si Corporation. Mengusir dia keluar dari kota ini. Malam dia bersenang-senang dengan temannya di bar. Secara kebetulan bertemu dengan Liang Yimo bernyanyi di atas panggung. Dia punya rencana di hatinya. Bajingan ini. Mengapa kau berani merayu suami orang lain? Bukan saya. Tapi tanpa diduga, Leng Yesen muncul tepat waktu dan menghentikannya. Dia bahkan tidak tahu dan memberitahu Leng Yesen. Aku istri bos dari Leng Si Corporation. Kamu berani menentangku? Keluar. Tepat ketika Leng Yesen memeluk Liang Yimo ke mobil. Pak Liu. Mengapa dia di sini? Jadi orang yang menyelamatkan Liang Yimo barusan adalah Tuan Muda kan? Keesokan harinya, Liang Yimo yang jujur dipecat oleh perusahaannya. Dia juga diusir oleh pemilik penginapan. Tapi yang dia tidak tahu adalah, orang di belakang dan penyebab semua ini adalah sahabatnya. Su Mensue. Sahabat ini rampok potong batu giok Cinderella. Setelah Cinderella pergi bekerja, pengurus rumah tangga telah menerima perintah untuk datang ke sini untuk menjemput calon istri tuannya. Melihat Su Mensue mengenakan potong batu giok, orang ini mengira dia tidak mengenali orang yang salah. Jadi dia mengambil mobilnya untuk menjemput Su Mensue. Setelah dia tahu dia akan menikah dengan orang kaya, Su Mensue bertekad untuk menggantikan temannya. Agar ini tidak terekspos. Dia ingin menyakiti Liang Yimo. Tapi tiba-tiba, Tuan Muda dari keluarga kaya datang untuk menyelamatkannya. Tapi Su Mensue tidak bisa mengharapkan itu. Pria ini adalah Leng Yesen. Yang dia pikir adalah suaminya yang kaya.
Di malam hari Su Mensue kembali ke rumah. Dia mencari informasi di internet mengenai operasi plastik di Korea. Dia menggunakan statusnya sebagai istri bos Lengxi Corporation, menyebabkan Liang Yimo kehilangan pekerjaannya tanpa alasan. Dia juga diusir oleh pemilik penginap. Liang Yimo memiliki ekspresi depresi ketika dia baru saja pulang. Kakak laki-laki Liang Yimo yang memperlakukan perjudian seperti kehidupannya. Dengan ibunya yang lebih menyukai anak laki-laki daripada anak perempuan. Mereka mendesaknya untuk segera menikah dengan orang tanpa dia kenal. Untuk mendapatkan hadiah pernikahan untuk kakaknya berjudi. Baru sampai rumah tapi Liang Yimo marah. Dan menyeret kopernya keluar rumah. Tapi dia dihentikan oleh anggota keluarganya. Sekarang temui Leng Zoujing yang telah lama merencanakan. Ternyata, orang yang ingin bunuh Leng Yisen hari itu adalah adiknya yang bernama Leng Zoujing. Mereka adalah kakak tiri, adik tiri. Tapi kakek hanya menyukai kakaknya, bukan dia. Jadi di dalam hatinya dia selalu membenci kakaknya. Dan dia ingin mengambil semuanya dari kakaknya. Selama masa tindak lanjut yang panjang. Dia mengetahui bahwa pengurus rumah tangga datang untuk menjemput orang yang salah. Jika menjemput orang yang salah, aku akan merawatnya sebagai gantimu. Leng Zoujing sengaja mendekati Liang Yimo untuk membalaskan dendam saudaranya. Leng Zoujing dengan lancar membawanya ke rumahnya. Saya pikir saya lebih baik pergi keluar dan menyewa rumah. Pikir, kau butuh tempat tinggal. Aku butuh pacar untuk mengatasi dorongan pernikahan keluargaku. Kita sangat cocok. Aku akan segera mencari pekerjaan. Setelah itu, apakah kau percaya pada cinta pada pandangan pertama? Tidak. Tapi aku percaya cinta pada pandangan pertama. Selanjutnya, dia juga mengatur agar Liang Yimo bekerja di perusahaannya. Pacar Leng Zhenjing mendengar berita itu. Dia langsung datang kepadanya dengan marah. Dia menggunakan Liang Yimo untuk membuat marah kakaknya. Dan melaksanakan rencananya untuk mengambil alih seluruh perusahaan ini ke tangannya sendiri. Beritahu pacarnya segalanya tentang rencananya. Pada saat ini pacarnya dengan enggan setuju. Tapi aku tidak akan membiarkanmu menyentuh tubuh wanita itu. Yakinlah, aku milikmu sendiri. Adegan berubah. Yimo sedang bekerja keras. Tanpa diduga, Leng Yesen datang. Langsung menekannya ke dinding. Bertanya dia sudah kembali dari Korea. Lalu kenapa tidak memberitahunya? Setelah mengatakan ini, segera cium dia. Maaf, aku pikir kita. Yang membuatnya tidak terpikirkan adalah semuanya bergerak selangkah demi selangkah sesuai dengan rencana yang diatur adiknya. Pada saat ini, dia untuk dapat sepenuhnya menggantikan Liang Yimo. Pergi ke Korea. Melakukan operasi untuk membuat wajahnya terlihat persis seperti wajah Liang Yimo. Tapi apakah Leng Yisen akan mencintainya? Gadis yang disukai bos ini dipeluk oleh adik tirinya. Aku ingin memperkenalkan kepadamu. Ini istriku Liang Yimo. Mendengar kata-kata ini, dalam hatinya langsung bingung. Episode sebelumnya, teman Liang Yimo adalah Su Mensue. Karena dia ingin menikah dengan pria kaya. Pergi ke luar negeri. Operasi plastik untuk membuat wajahnya terlihat persis seperti wajah Liang Yimo. Tetapi ketika dia membawa wajah yang persis sama dengan Liang Yimo, bertemu dengan Leng Yisen. Leng Yisen hanya menatapnya dan segera mengenalinya. Pak Liu. Ya tuan muda. Di mana orang yang Anda jemput? Basu, kenapa wajahmu seperti ini? Liang Yimo di pihak ini, karena kelalaian kerja. Jadi perusahaan memecatnya. Leng Yisen pergi ke perusahaan untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan. Tapi Liang Yimo tidak terlihat di sini. Dia memaksa sutradara untuk menemukannya kembali. Ketika dia melihat Liang Yimo, dia tidak bisa menahan diri dan datang untuk memeluknya. Dan ada adegan tadi terjadi. Leng Yisen pergi ke bar untuk minum alkohol agar menghilangkan kesedihannya. Tapi tak disangka, dia melihat Liang Yimo dilecehkan oleh orang lain. Leng Yisen mengabaikan segalanya dan berlari untuk mengalahkan para preman itu. Liang Yimo mendapat bantuan dari Leng Yisen dan merasa sangat berterima kasih. Menghadapi hati Leng Yisen yang tulus,
Dia sedikit menyesal. Juga mengatakan bahwa dia jatuh cinta pada Leng Zujing. Malam itu, ketika Liang Yimo pulang, sambil menyortir pakaian, dia menemukan di saku mantel Leng Zhenjing ada anting-anting wanita. Dia memiliki sedikit keraguan di hatinya. Leng Yesen pergi ke rumah adiknya hari ini. Melangkah ke lift, dia bertemu Leng Yimo pergi ke pasar untuk membeli sayuran. Baru saat itulah dia tahu bahwa Leng Zujing telah merugi lebih dari 20 juta yuan. Dan menggadaikan villa di lantai atas ke bank. Sekarang tinggal di apartemen. Di malam hari dia memanggil adiknya ke rumahnya. Dan memberinya kertas penggunaan lahan. Tapi Leng Zujing langsung pucat. Dia semakin membenci kakaknya. Ketika dia kembali ke rumah, dia menanyai Liang Yimo lagi. Apakah dia memberitahu Leng Yisen bahwa dia melakukan bisnis dengan kerugian? Meskipun dia mencoba menjelaskan, itu tidak berhasil. Tahukah kau ketika dia memberiku kertas penggunaan lahan? Seberapa malu aku? Aku memberitahumu. Sepanjang hidupku, aku hanya memperhatikan satu hal. Itu Leng Yesen yang meremehkanku.